Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Welcome to Feast Online atau yang lebih kita kenal Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. So, saat ini saya undang saudara, dimanapun engkau berada, siapkan hatimu sungguh-sungguh, abaikan segala gangguan yang mungkin bisa mengganggu saudara untuk menyembah Tuhan saat ini. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. 1, 2, 3, 4. Bapa, saat ini kami buka hati kami ingin berserah Tuhan, karena kami percaya di dalam kehidupan kami rancangan yang terbaik datang daripada Engkau Tuhan. Saat ini kami berserah penuh pada rencana-Mu. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang sungguh luar biasa. Ini kami Tuhan, kami berserah.
selama ku hidup. Apapun musim kehidupan kami, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sekali lagi dengan segenap iman, mari berserah kepada Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to Feast Online Worship from Home. Saya ingin menyapa seluruh member dari LOJF dan juga bagi kalian yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali menyaksikan acara Feast Online ini. Kalau kalian tidak keberatan, silahkan tinggalkan nomor kalian. Kalian bisa DM kita di IG ataupun di Facebook kita, dan teman dari LOJF akan mengkontak saudara. Saudara yang terkasih, saya akan melanjutkan firman Tuhan. Untuk bulan ini, tema kita adalah burn. Dan minggu lalu, Brother Reza sudah menjelaskan tema yang pertama, talk yang pertama adalah burn in. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan pada kali ini, saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa doa favorit kita, Declaration of Abundance. Mari kita mau siapkan hati sungguh-sungguh, kita mau terima kebenaran firman Tuhan yang saya yakin ini akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Saya mengundang saudara, kalau saat ini kalian bisa untuk berdiri, silakan berdiri, kita akan menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari angkat tanganmu, kita boleh sama-sama katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, ada satu pesan, makna yang sangat-sangat penting yang akan disampaikan dalam firman pada hari ini, yaitu ada satu message, stop struggling. Berhentilah saudara untuk bersusah payah memakai kekuatanmu sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena minggu lalu Brother Reza sudah menjelaskan bahwa the first root cause of burnout, jadi penyebab pertama kenapa kita mengalami burnout adalah karena kita mengharapkan
sesuatu yang hanya bisa Tuhan sendiri untuk sediakan. Saya akan ulangi, kenapa kita bisa burn out? Alasan yang pertama adalah karena kita mengharapkan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa sediakan. Dan pada malam hari ini, pada Feast Online kali ini, kita akan mengambil bacaan dari Kejadian 32 ayat 21. Saya akan bacakan bagi saudara. Firman Tuhan ini mengenai pergumulan Yakub dengan Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kemudian ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, kalau kita belajar mengenai kisah dari Yakub bergumul, bergulat dengan Allah, sesungguhnya kita akan melihat kalau kita baca kehidupan dari Yakub sebelumnya, itu justru melambangkan pergumulan dan pergulatan Yakub dengan kehidupannya sendiri. Ketika Yakub lahir, dia itu sesungguhnya kembar dengan kakaknya Esau. Dia cuma telat beberapa detik. Dan tahu apa yang terjadi bahwa ketika Esau keluar, lahir, adiknya Yakub itu memegang tumit dari Esau. Itulah kenapa dia dinamakan Yakub. Dan saudara, kalau saudara juga tahu arti nama dari Yakub, sesungguhnya dia adalah seorang penipu. Kita bisa belajar bahwa dari Yakub ini, alasan kedua kenapa kita mengalami burnout, atau kita merasa letih, kita merasa capek, kita merasa usaha kita tidak bisa lagi untuk kita kontrol adalah karena dalam hidup kita mungkin seringkali adalah kita seringkali berusaha mengontrol apa yang sesungguhnya kita tidak bisa kontrol. Saya akan ulangi, poin yang kedua kenapa kita bisa burnout adalah karena kita bisa berusaha mengontrol apa yang sesungguhnya kita tidak bisa kontrol. So, kalau kita lihat pelajaran dari Yakub ini, kita nggak bisa mengontrol apalagi dengan kondisi sekarang ini. Kita tidak bisa prediksi kapan pandemi ini berakhir. Kita nggak tahu kapan kita bisa kerja secara normal lagi. Kapan kita bisa hidup secara normal lagi. Mungkin saudara saat ini juga merasa bosan di rumah. Saudara udah mati gaya, nggak tahu mesti ngelakuin apa lagi. Segala kegiatan mungkin seluruh ruangan di rumah saudara. Tiap hari saudara kelilingin supaya nggak bosan. Dan itu-itu aja. Kita merasa kita stuck. Atau mungkin dalam kehidupan kita, mungkin saat ini saudara masih bekerja dan saudara merasa burn out. Saudara merasa capek dengan hidupmu. Kita nggak bisa kontrol. Kita pikir kalau kita punya kekayaan, kita punya karir yang bagus, kita punya kehidupan yang dunia tawarkan, kita pikir kita bisa mengontrol segalanya. Tapi justru lewat virus corona ini, saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang akhirnya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan satu-satunya yang bisa kita kontrol sesungguhnya adalah diri kita sendiri. So, you can control you. Itu message-nya. So, saudara bisa menginspirasi, saudara bisa memerintahkan, saudara bisa untuk menginfluence orang lain, tapi sesungguhnya saudara tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuai dengan apa yang engkau inginkan atau kehendaki. Jadi, saudara, kalau misalnya ada hal yang saudara bisa kontrol, saudara harus kerjakan. Tetapi, jika sesuatu itu sudah tidak bisa atau di luar kontrol saudara, yang saudara harus lakukan adalah worship. Dengan kata lain, kita menyerahkan segala sesuatunya
hanya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan jika ada sesuatu yang saudara bisa kontrol, saudara boleh bergumul. Saudara boleh berjuang, bersusah payah melakukan segala sesuatunya. Tapi kalau saudara sadar bahwa sesuatu tersebut saudara tidak bisa kontrol, yang saudara harus lakukan adalah surrender. Berserah kepada Tuhan. Gak ada yang kita bisa lakukan lagi. Kita lakukan bagian kita. Dan Tuhan yang melakukan bagiannya yang luar biasa. Amin, saudara. Dan kalau saudara pernah lihat film Aladdin, itu sesungguhnya melambangkan setiap kita. Kita ingin segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita melihat Tuhan bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai genie. Kita mengusap lampu, kemudian genie itu keluar dan kita bisa request apa yang kita mau. Kita mau Tuhan melakukan apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Ada hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Dan itu adalah tempat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita, saudara. So, saya mau katakan stop struggling. Saudara boleh berusaha dengan segala upayamu, dengan segala kekuatanmu, but in the end, saudara akan menemukan bahwa kita nggak bisa. Kita terbatas. Porsi kita cuma segini. Itulah kenapa kita perlu Tuhan. Amin, saudara. So, pada malam hari ini, mari kita mau pejamkan mata. Kita mau kembali arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kita bisa lakukan sesungguhnya dengan keadaan seperti ini. Saya tahu mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan akan masa depan kita. Atau mungkin ada yang saat ini sudah di PHK. Tidak menerima gaji atau dipotong gaji, sedangkan cicilan saudara mungkin banyak. Pergumulan saudara begitu berat saat ini. There's nothing that we can do. All that we can do is just to surrender to Jesus. Dan Dia akan bekerja dalam hidupmu. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami saat ini mau melepaskan segala beban kami. Kami sadari keterbatasan kami, Tuhan. Kami tahu Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau melihat setiap beban dan pergumulan kami secara pribadi saat ini. Kami serahkan segala sesuatunya. Kami telah melakukan bagian kami, dan kami percaya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu, Engkau akan melakukan bagian-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan segala doa kami dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari saudara, saat ini kita mau sembah Tuhan. Sebentar lagi tim pujian akan menaikkan sebuah lagu pujian untuk menanggapi firman yang kita terima pada hari ini. Mari kita sembah Dia. Percaya kebesaran-Mu.
bersyukur untuk feast hari ini. Sertai kami selalu Tuhan. Kami berserah penuh. Biarlah hari-hari kami ke depan penuh dengan rancangan terbaik-Mu Tuhan. We give it all to You Lord. We give You all the glory. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.